Iya, hari ini kita akan mengadakan PA jemaat. Siapa yang tahu PA hari ini? Judulnya apa? Kekuatan di tengah kerapuan. Wah, itu tim editor banget tuh yang tahu temanya. Lagi buka gambarnya, Pak. Oh, dibuka dulu. Nyontek, Iya. nyontek. Nyontek dulu, nggak apa-apa. Masih online begini banyak contekan. Nah, sebelum kita memulai, kita mau meneduhkan hati kita. Kita mau siapkan diri kita dalam situasi yang cukup baik. Sebelumnya, kita akan memuji Tuhan terlebih dulu. Kita akan menyambutnya di dalam sebuah pujian, Tenanglah Kini Hatiku. Dan biarlah melalui PA ini kita mendapatkan satu ketenangan, bukan hanya secara uh, uh, situasi, tetapi secara pemahaman, secara mentally, melalui Pendeta Sutrisno. Sebelumnya mari kita pujikan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, kami percaya akan pertolongan dan kasih setia Tuhan. Meski hari-hari kami lihat sebagai masa-masa pandemik, tidak mudah untuk bagi kami untuk jalan. Namun kekuatan yang datangnya dari Tuhanlah yang tetap memampukan dan memimpin kami. Secara khusus, anugerah Tuhan melalui firman-Mu, dan itulah yang menguatkan menjadi pelita dan terang bagi jalan dan kaki kami. Tuhanlah yang memberkati hamba-Mu Pendeta Sutrisno yang hari ini akan menyampaikan firman-Mu bersama dengan kami. Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang membimbing. Sehingga ketika kami boleh mendengarkan, kami boleh memahami, dan kami boleh dimampukan untuk melaluinya. Terpujilah nama Tuhan, kami menyerahkan waktu PA pada malam hari dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang memimpin setiap kami secara khusus hamba-Mu Pendeta Sutrisno. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu ke depan dalam tangan-Mu, dan kami semua yang hadir di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kepada Pendeta Sutrisno, disilahkan Pak Tris untuk boleh bersama-sama. Oh ya Pak Tris, sebagai informasi Pak Tris bahwa nanti kita akan bertanya jawab ya Pak Tris, ya boleh ya Pak Tris? Iya, memang. Nah, ini Pak Tris, spesialnya hari ini adalah ketika bertanya jawab, kita ada gimmick-gimmick sebentar Pak Tris. Boleh. Jadi nanti ada pertanyaan dari Pak Tris yang nantinya bisa dijawab dengan baik. Waduh, luar biasa, ada buku Pak Tris. Buku. Nah, kita hadiahkan 3 buku ini kepada Bapak Ibu yang bisa menjawab hari ini. Bukunya bukan karangan saya loh Pak Tris, beneran karangan orang, saya hanya cuma membentukkan saja. Silakan kepada Pendeta Sutrisno saya berikan waktu. Ya, terima kasih Pak Daniel. Selamat malam Ibu Bapak sekalian. Puji Tuhan kita boleh bertemu pada malam hari ini untuk melakukan pemahaman Alkitab. Saya akan coba sharing atau saya tampilkan terlebih dahulu bahan kita pada malam hari ini ya. Ya, ini tema yang saya dapatkan dari tim yang menyiapkan agenda kita pada malam hari ini, yaitu kekuatan di tengah kerapuhan. Saya yakin dan percaya kalau kita mencoba melihat dalam realita kehidupan kita, maka tak ada orang yang tidak pernah mengalami persoalan. Setiap kita pasti pernah mengalami persoalan. Ini yang ada dalam kehidupan kita. Demikian juga tidak ada orang yang tidak pernah mengalami sakit. Setiap kita pasti mengalami sakit penyakit. Dan juga termasuk di dalamnya penderitaan. Jadi beberapa bulan terakhir atau mungkin hampir 1 tahun atau hampir 2 tahun inilah kita mendengarkan peristiwa-peristiwa yang begitu memilukan terjadi di sekitar kita. Orang yang kita kenal, yang boleh katakan sahabat kita, bahkan anggota keluarga kita, dalam kurun waktu yang begitu singkat tiba-tiba berpulang kepada Tuhan. Dan itu kerap kali menimbulkan duka yang begitu dalam. Terlebih lagi ketika dia berpulang karena terkena COVID misalnya. Ini yang pernah saya rasakan ketika mendengarkan sahabat saya satu angkatan yang berpulang karena COVID.
Dan itu duka yang tidak gampang untuk bisa disikapi, diatasi. Demikian juga ketika saya mendengarkan beberapa teman yang lain juga dalam waktu yang begitu singkat terpapar dan tidak berapa lama kemudian berpulang. Dan ini menimbulkan persoalan yang luar biasa. Kita seakan-akan tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Bahkan tak jarang orang kemudian mempertanyakan, Tuhan, kenapa ini mesti terjadi? Kenapa kami mengalami sakit penyakit? Kenapa keluarga yang kami kasih menderita sakit? Kenapa kami mengalami persoalan begitu berat dan sebagainya? Inilah realita yang ada dalam kehidupan kita. Dan ketika itu terjadi, maka di sana kita merasakan bahwa kita ini adalah manusia yang rapuh, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Manusia yang rapuh yang seakan-akan tidak mampu untuk mencoba menghadapi realita yang begitu pahit. Sehingga oleh karena itu kemudian ada dua sikap yang kerap kali terjadi. Yaitu ada orang-orang yang bisa berdamai dengan realita yang ada ini. Berdamai bahwa hidupnya penuh dengan persoalan, berdamai bahwa hidupnya penuh dengan penderitaan, berdamai bahwa dia dalam kondisi sakit, dan itu terjadi bukannya 1-2 hari, tapi sudah berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun. Dia mengalami kesemuanya itu dan dia bisa menerima itu dengan tangan yang terbuka, meskipun sebenarnya untuk sampai pada tahap itu bukan perkara yang gampang, sangat sulit. Tetapi ada sikap yang kedua, yaitu menolak. Menolak realita yang ada ini. Dan oleh karena itu tak jarang kemudian mengambil sikap, yaitu mencoba mencari siapa yang menjadi penyebabnya. Dan tak jarang kemudian kepada Tuhan. Melihat bahwa Tuhanlah yang menjadi penyebab. Menimbulkan kekecewaan kepada Tuhan. Tak lagi memiliki relasi yang begitu dalam dengan Tuhan dan bahkan kemudian meninggalkan imannya kepada Tuhan. Doa saya itu tidak terjadi di antara kita. Doa saya menolak realita yang ada ini bukanlah langkah yang kita tempuh. Karena justru semakin kita menolak, maka kita akan merasakan semakin terpuruk. Semakin kita menolak, maka sejatinya kita akan semakin merasakan sakitnya. Kita semakin merasakan bahwa kita adalah orang yang benar-benar rapuh, orang yang hancur, orang yang tidak lagi punya pengharapan, dan kita akan berujung kepada binasa. Dan dalam kondisi yang seperti inilah, saya rasa tema kita penting untuk bersama-sama coba kita renungkan. Oleh karena itulah, saya mengajak kita bersama-sama membuka 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-15. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya bacakan demikian untuk Ibu Bapak sekalian, 2 Korintus 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-15. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Inilah firman Tuhan yang ada dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-15.
Dan inilah yang akan saya pakai sebagai dasar bagi kita untuk mencoba di tengah-tengah realita kehidupan kita yang seperti ini, di tengah-tengah realita kita sebagai manusia yang rapuh ini, bagaimana seharusnya kita mencoba mensikapi dan memaknai hidup ini. Kalau kita mencoba memperhatikan konteks dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat 7 sampai 15, maka kita menemukan bahwa sebenarnya dalam kehidupan jemaat di Korintus, di sana muncul rasul-rasul yang palsu, yang berusaha untuk meruntuhkan wibawa Paulus. Dan itu semuanya dalam kerangka supaya dia mendapatkan umat yang telah dibentuk oleh Paulus itu. Mereka menghembuskan berbagai macam ajaran yang dirasakan bahwa ajaran Paulus itu salah. Mereka mencoba mempertanyakan dan mencoba menggoyang wibawa Paulus sebagai seorang rasul dengan berbagai macam hal yang coba mereka tebarkan. Dan nampaknya ada beberapa orang yang kemudian terpengaruh dengan rasul-rasul yang Paulus ini, sehingga oleh karena itu mereka mulai mempertanyakan tentang legalitas kerasulan Paulus. Benarkah bahwa Paulus itu adalah seorang rasul, seorang yang dipilih oleh Kristus untuk menjadi pelayannya, atau jangan-jangan dialah sendiri yang menetapkan statusnya sebagai seorang rasul, padahal Allah tidak. Bukan hanya itu, umat juga sedang mengalami pergumulan karena derita, karena banyak masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat yang dialami. Tentunya tidak sama dengan kita dalam konteks yang sekarang, tetapi bukan berarti pergumulannya lebih ringan dibandingkan kita. Mereka mengalami kondisi yang tidak nyaman. Mereka mengalami kondisi yang penuh dengan persoalan. Dan dalam kondisi yang seperti inilah, Paulus mencoba memberikan sebuah masukan kepada jemaatnya. Yang pertama tentang siapa sesungguhnya dia dan apa yang sedang dikerjakannya, dan bagaimana dia juga mengalami masa-masa yang berat. Dan di sana dia ingin mencoba memakai pengalaman hidupnya itu untuk menguatkan umat yang ada di Korintus. Oleh karena itu, kesaksian Paulus yang kalau kita membaca dalam bacaan kita tadi, maka Paulus menyadari dengan baik bahwa dia hanyalah bejana tanah liat. Bahwa dia ini bukan siapa-siapa. Perhatikan ayat yang ke-7. Harta ini kami punya dalam bejana liat. Harta apa itu? Yaitu kebenaran firman Allah. Kebenaran firman Allah yang begitu mulia itu disadari oleh Paulus, ditanamkan dan dipercayakan oleh Allah kepada dia, yang adalah bejana tanah liat, yang adalah begitu rapuh. Dan bukan hanya itu saja. Paulus juga menyatakan bahwa sebagai rasul Allah, dia juga kerap kali mengalami masa-masa yang kelam. Ini terkait tentunya dengan bejana tanah liat. Bukan berarti karena dia seorang rasul, maka kemudian tidak mengalami masa-masa yang sulit dan pahit, tidak. Rasul jujur dengan realita yang dialaminya, bagaimana dia mengalami masa-masa yang sulit. Perhatikan ayat yang ke-8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Dengan jujur, Paulus mencoba mengungkapkan realita yang dialaminya. Bahwa sebagai seorang rasul Allah, maka tidak berarti kemudian tidak mengalami pergumulan yang hebat. Bukan berarti karena dia menjadi rasul Allah, maka kemudian segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Tidak. Paulus jujur bahwa dia kerap kali mengalami penganiayaan, bahwa dia kerap kali merasakan dihempaskan. Dia merasakan bagaimana kehidupannya itu terjepit. Tetapi Paulus sadar, itulah konsekuensi sebagai seorang rasul Allah. Itulah konsekuensi sebagai orang yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi pelayan Allah. Dan oleh karena itulah, maka Paulus menerima realita yang ada itu dan berdamai dengan realita yang ada. Inilah hidupnya. Inilah apa yang terjadi dalam kehidupan dia. Dia menerima realita bahwa kepahitan itu terjadi dalam kehidupan dia, masa-masa sulit itu menjadi bagian dalam kehidupan dia, banyak masa-masa di mana dia dihempaskan itu juga menjadi realita dalam kehidupan dia, dan dia menerima itu. Tetapi bukan hanya sekedar menerima. Paulus juga
menyaksikan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa kalau toh dia berada dalam semuanya itu, berada dalam tindasan, berada dalam kondisi terjepit, berada dalam penganiayaan, berada di dalam dihempaskan, maka dalam kesemuanya itu Paulus tetap menyaksikan bagaimana Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada dia. Itulah sebabnya Paulus bisa mengatakan meskipun toh dia ditindas, namun dia tidak pernah terjepit. Meskipun toh dia habis akal, tidak tahu lagi harus berbuat apa, namun dia tidak menjadi berputus asa. Meskipun toh Paulus pernah merasakan dianiaya, namun dia tidak pernah merasa seorang diri. Bahkan Paulus merasakan pernah dihempaskan sedemikian dahsyatnya. Namun Paulus mempersaksikan bahwa dia tidak binasa karena kesemuanya itu. Kenapa? Karena Paulus menghayati bahwa dia punya Allah. Dan Allah itulah sumber kekuatan dia. Inilah yang coba ingin dipersaksikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Paulus menegaskan tentang siapakah sesungguhnya dirinya, tetapi sejatinya juga dia sedang mempersaksikan siapakah Allah. Dan di sanalah dia ingin menegaskan, kalau toh sampai detik ini dia bisa berdiri dengan tegar, kalau toh dia bisa menghadapi kesemuanya dengan kekuatan yang luar biasa, maka bukan berasal daripada dirinya sendiri, karena dia ada bejana tanah liat, namun dari Allah. Allah itulah yang melengkapkan, Allah itulah yang menguatkan, Allah itulah yang melindungi Paulus. Sehingga oleh karena itulah saya melihat dalam bacaan ini Paulus jujur mengenali dirinya secara utuh, mengenali segala kelemahan yang dimilikinya, mengalami kepahitan hidup yang terjadi dalam kehidupannya, mengalami duka yang ada dalam kehidupannya. Tetapi pada satu sisi yang lain, juga dia mengenali tentang bagaimana Allah berkarya di dalam dirinya dengan luar biasa. Tidak hanya melihat yang negatif, tidak hanya melihat dari satu sisi saja, tetapi Paulus melihat semuanya itu secara utuh. Dalam kesemuanya, dalam segala kepahitan, dalam segala penderitaan, dalam segala kesesakan yang ada dalam kehidupannya, di sana Paulus juga menyaksikan bahwa dalam dirinya Allah itu senantiasa berkarya dengan luar biasa hebatnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Paulus paham benar bahwa itu bisa terjadi sebenarnya karena dia memiliki bangunan iman yang baik. Bangunan iman yang dibangun dengan sedemikian luar biasa. Dari mana itu kita bisa temukan dalam bacaan kita tadi? Mari kita perhatikan bacaan kita tadi dalam 2 Korintus pasal yang keempat. Ya. Dikatakan di sana, namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Dalam ayat 14, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Paulus faham dengan baik apa yang diimaninya. Paulus faham dengan baik apa yang menjadi pondasi dalam membangun imannya itu, yaitu Kristus yang mati, tetapi juga sekaligus Kristus yang bangkit. Kristus yang mengalami segala derita dan sengsara, tetapi juga sekaligus Kristus yang memenangkan kesemuanya itu bersama dengan kuasa Allah. Yang ketiga, Paulus paham dengan apa yang dikerjakannya dan buah dari apa yang dikerjakannya. Inilah yang membuat Paulus tidak menjadi binasa. Inilah yang membuat Paulus tidak menjadi hancur. Inilah Paulus yang tidak membuat dirinya kemudian berputus asa, karena dia faham dengan benar apa yang sesungguhnya dikerjakannya. Bahwa apa yang dikerjakannya itu adalah kepercayaan dari Allah, karunia yang diberikan oleh Allah kepada dia. Dan itulah sebabnya maka dia tidak meresponinya dengan asal saja, tetapi kemudian dia mengerjakannya. Kenapa? Karena dia sadar bahwa apa yang dipercayakan oleh Allah, anugerah yang luar biasa itu dimaksudkan adalah supaya kehidupannya berbuah.
supaya kehidupannya memberikan dampak bagi orang-orang sekitarnya, dampak kepada orang-orang yang dipercayakan oleh Allah untuk dilayani oleh Paulus. Itulah sebabnya dalam segala derita yang ada, maka dia tidak fokus dalam penderitaan itu, namun menyaksikan Kristus yang tak pernah meninggalkan dia. Kristus yang senantiasa menyertai dia. Dan itulah yang membuat dia ketika jatuh tergeletak, maka dia tidak berdiam diri, namun segera bangkit untuk kemudian melanjutkan karya yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan dia. Kenapa? Karena dia merasa harus meresponi apa yang telah dipercayakan oleh Allah kepada dia dengan sebaik mungkin, supaya bisa memberikan buah yang luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita membacakan dalam bacaan kita tadi, maka perhatikan dalam ayat yang 15. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Paulus sadar bahwa apa yang dikerjakannya itu adalah buah dari karunia yang telah Tuhan anugerahkan kepada dia. Sehingga oleh karena itulah maka dia melakukan semuanya itu, supaya semakin banyak orang yang mendapatkan iman kepada Kristus Yesus, dan dalam waktu yang bersamaan, seiring dengan itu, maka nama Kristus juga senantiasa diagungkan dan dimuliakan. Bahkan tak jarang, melalui segala derita dan sengsara yang dialami oleh Paulus, menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa bagi umat untuk semakin mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Oleh karena itu, apa pesan firman Tuhan yang bisa kita dapatkan pada kali ini? Ketika saya mencoba merenungkan bagian firman ini dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-15, maka bagi saya Allah sedang ingin menyapa kita. Di tengah-tengah pandemi yang luar biasa ini, di tengah-tengah kesulitan yang luar biasa ini, di tengah-tengah kerapuhan kita yang luar biasa yang kita rasakan saat ini, maka marilah kita belajar untuk membuka tangan kita. Bahwa inilah realita kita saat ini. Tetapi bukan berhenti sampai pada ini. Tetapi di tengah-tengah kita membuka tangan kita untuk menerima realita kita yang sekarang ini sedang kita alami dan kita rasakan, maka mari kita terus memandang dan bercermin kepada Kristus. Sebab kalau fokus kita kepada realitas yang sedang kita alami, yaitu kita sedang dalam kondisi berat, perekonomian kita luar biasa, hancur-hancuran, kondisi kesehatan kita mungkin sedang terancam karena pandemi yang sedang terjadi, dan banyak hal lain negatif yang sedang kita alami, dan kita fokuskan kehidupan kita pada hal itu semata, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Namun, ketika kita mau memandang kepada Kristus, apalagi bercermin kepada Kristus, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang lebih. Dan itulah sesungguhnya yang dilakukan oleh Paulus. Paulus mampu dan bisa tetap tegar, bahkan memiliki kekuatan berlipat kali ganda, karena dia tidak fokus hanya kepada realita pahit yang sedang dialami dan dirasakan semata, namun matanya tertuju kepada Kristus. Dan dia terus bercermin kepada apa yang terjadi pada Kristus. Bukankah Kristus pada saat mengalami masa-masa yang sulit dan pahit, ketika dia tahu akan segera mengalami masa-masa yang begitu berat, dan kemudian ketika dia berdoa di Taman Getsemani, bukankah dia jujur? Jujur dengan dirinya, jujur dengan para muridnya. Dia berdoa. Dalam doa itu sampai meneteskan peluh keringat. Peluh yang bukannya peluh air, tetapi peluh darah. Paulus jujur. Jujur ketika mengalami pergumulan yang hebat di atas kayu salib. Dan oleh karena itulah dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi dalam kesemuanya itu, Kristus tak meninggalkan realita yang ada, tapi dia menghadapinya bersama dengan Bapanya
yang diimaninya tak pernah meninggalkan dia, karena Bapanya tetap bersama dengan dia. Dan serasa inilah yang sebenarnya diinginkan oleh Allah. Di tengah-tengah pergumulan kita yang hebat, tengah-tengah segala keterbatasan kita yang luar biasa, bahkan di tengah-tengah perubahan yang begitu luar biasa cepat ini, yang kadangkala ada banyak orang menjadi frustrasi dalam kondisi yang seperti ini, itu sebabnya karena mereka fokus dengan realita yang pahit ini, dan lupa untuk memandang dan bercermin kepada Kristus. Yang kedua, mengimani bahwa segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah terjadi dalam kehidupan kita, maka itu dimaksudkan untuk kebaikan kita dan juga orang lain. Mengimani dengan sungguh-sungguh bahwa kalau Allah mengizinkan semuanya ini terjadi dalam kehidupan kita, maka Allah tahu siapakah kita. Dan Allah bukanlah Allah yang sadis, Allah bukanlah Allah yang tidak punya perasaan, tetapi Allah tahu dengan pasti bahwa semuanya ini bisa kita sikapi dan kita lewati bersama dengan Dia. Dan bahkan kemudian pasca kita mengalami kesemuanya itu, iman kita dikuatkan. Kita mengalami kualitas hidup iman yang semakin baik, dan kemudian bahkan kita bisa menjadi saksi bagi orang-orang lain dalam mengenal dan percaya kepada Kristus. Sehingga oleh karena itu yang terakhir, kerapuan itu adalah realitas kehidupan. Dan oleh karena itu kita harus bersedia berdamai dengannya bila kita ingin merengkuh kekuatan yang berasal dari Allah itu sendiri. Amin. Ya, mungkin ada yang mau memberikan respon terlebih dahulu sebelum kita akan bercakap-cakap lebih dalam. Silakan kalau ada yang mau bertanya dan sebagainya boleh, karena ini kan PA toh. Nah. Ya, betul Pak. Silakan Bapak Ibu Saudara yang lain yang saat ini hadir, boleh langsung ingin bertanya sesuatu, bisa langsung disampaikan. Atau kalau ingin menuliskan pada kolom chat, boleh. Boleh. Silakan Bapak Ibu. Mau sharing juga boleh. Nah. Wah, ini kesempatan yang baik sekali nih. Silakan Bapak Ibu. Semoga tidak satu ya. Karena seringkali begini jadi satu ini. Ya, Pak Sutri saya tanya. Boleh, Pak T. Silakan. Memang di dalam bacaan itu tidak terbesit secara jelas. Ya mungkin ini faktor Paulus ya. Tapi coba di dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi Pak Sutrisno sebagai pendeta ya. Apakah dalam pergumulan setelah tahu siapa diri, terus seperti Paulus tadi, tetapi kalau kita berjuang sendiri itu kok abot Pak. Kecenderungan untuk kita keluar jalur itu lebih besar. Ya, di dalam pergumulan Tuhan Yesus pun di Taman Getsemani dia mengajak murid-muridnya untuk berkumpul bersama. Nah, itu apa yang ya kita sebagai orang Kristen, ya saya pribadi sih saya menghargai komunitas. Karena di dalam komunitas itu kita bisa saling menguatkan, saling menghangatkan, saling mendukung. Nah itu gimana Pak? Ya, kalau kita mau mencoba memperhatikan, Paulus pun juga sebenarnya tidak sendiri. Paulus juga bersama dengan yang lainnya. Jadi itu yang ada. Jadi memang dalam melakukan sebuah pelayanan atau menjalani kehidupan ini tidak bisa kita jalani seorang diri. Kita butuh yang lain, butuh orang, baik itu sahabat, teman, kerabat. Tetapi itu juga sebenarnya tidak cukup. Kita butuh yang lain lagi, yaitu Tuhan. Sebab kalau kita mengandalkan kepada manusia, maka mereka sama dengan kita yang juga terbatas dalam memaknai dan menjalani hidup ini. Tetapi ketika kita menjalani ini bersama dengan Tuhan,
maka disitulah ada kekuatan. Oleh sebabnya Yesus bukan hanya mengajak para muridnya berdoa, tetapi dia juga melibatkan dan memberikan ruang kepada Bapaknya dengan luar biasa. Bukankah dia mengatakan, jadilah kehendakmu. Kristus firm dengan baik bahwa Bapaknya tak pernah meninggalkan dia. Bapaknya tak pernah bermaksud mencelakakan dia. Tetapi Bapaknya pasti punya maksud yang baik. Dan oleh karena itulah dia firm dengan mengatakan, jadilah kehendakmu. Paulus juga sama bagi saya. Bahwa Paulus mencoba menjalani kehidupan dia bukan perkara yang gampang. Ada masa-masa yang sulit. Kalau kita membaca dalam perikop berikutnya, maka kita menemukan bagaimana Paulus juga mengalami pergumulan yang luar biasa terkait dengan sakit, yaitu mata. Bukankah Paulus ini penglihatannya boleh dikatakan hampir buta? Dan Paulus sudah berdoa kepada Bapa sampai 3 kali supaya Bapa memulihkan penglihatannya itu. Tetapi ternyata tidak ada perubahan apapun. Dan ketika dia mensikapi dengan berdamai dengan kebutaan yang ada dalam dirinya itu, bukankah disitulah dia mendapatkan kekuatan yang berlipat kali ganda. Jadi 2 hal memang. Satu sisi adalah orang yang bisa kita lihat dekat dengan kita, yang memang tak jarang juga dipakai oleh Allah untuk memberikan kekuatan kepada kita, tetapi kita juga punya panggilan untuk membangun relasi yang begitu dalam bersama dengan Allah. Itu Pak Teh. Iya, berarti vertikal itu yang nomor 1, yang kedua horizontal ya. Iya. Tapi horizontalnya juga horizontal yang sama-sama punya vertikal ya. Betul. Bukan sembarang horizontal ya. Oke. Ya Pak, makasih. Oke. Pak Sutrisno, saya mau tanya. Boleh, silakan boleh Sepet. Ini Pak, tadi yang 11 ini. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Nah, aku di sini siapa? Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Siapa kami? Siapa aku? Makasih Pak. Nah. Oke. Jadi kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-11, sebab kami, ayat 13 ya. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, karena aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Apa yang sebenarnya dan siapa yang dimaksudkan dengan kami? Aku dan atau kami ya. Aku ya. Jadi apa yang coba kalau kita memperhatikan dalam bacaan ini, maka sebenarnya ini adalah merujuk kepada tokoh-tokoh iman yang dikenal oleh Paulus, yang tentunya ini adalah nabi-nabi. Bukankah Paulus ini adalah seorang yang punya pengetahuan yang begitu dalam tentang firman Tuhan dalam konteks budaya orang Yahudi, dan dia mendalami dengan cukup bagus tentang kehidupan orang Yahudi, ajaran orang Yahudi, sehingga oleh karena itu maka dia mencoba menghayati sama seperti apa yang dihayati oleh nabi-nabi yang memiliki kepercayaan kepada Allah yang luar biasa, dan itulah yang pakai untuk berkata-kata. Maka hal yang sama itulah yang dikerjakan oleh Paulus. Oleh karena itu dalam ayat yang ke-13, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus, dan selanjutnya itu. Jadi itu. Jadi aku yang bagian awal itu merujuk kepada nabi-nabi, tetapi ketika mulai masuk kepada bagian yang kedua itu adalah kami itu adalah Paulus bersama dengan rekan-rekannya, dengan teman-temannya sejawat pelayan Tuhan itu. Itu Bu. Pak, sorry, saya mau tanya. Bagaimana bisa menyatakan bahwa aku di sini yang pertama, karena aku percaya itu mengindikasikan bahwa itu tentang nabi-nabi atau tokoh-tokoh iman yang lalu, seperti itu. Iya, betul. Bagaimana seperti itu, Pak? Bisa tahu seperti itu? Ya, bagaimana kita bisa tahu tentang hal itu? Maka kita bisa tahu adalah tentang perjalanan iman atau perjalanan hidup Paulus.
Bagaimana Paulus, seperti yang saya katakan tadi, Paulus ini punya dasar pengetahuan firman Allah dengan sangat baik. Kenapa? Karena dia dididik oleh seorang rabi yang terkenal pada zaman itu. Dan oleh karena itulah maka Paulus juga dipakai oleh beberapa orang pemuka-pemuka agama Yahudi pada saat itu untuk menekan para murid Yesus. Dan Paulus bisa melakukan itu kenapa? Karena Paulus memiliki pengetahuan yang luar biasa bahwa dalam kacamata orang-orang saat itu, ajaran Yesus kan dinilai sebagai ajaran yang menyesatkan. Sebab apa? Sebab Yesus menyebut dirinya sebagai Tuhan, dan itu pada zaman itu tidak mungkin itu bisa terjadi. Nah, oleh karena Paulus memiliki dasar pengetahuan tentang firman Allah dengan baik, mengenal dengan baik tentang nabi-nabi, apa yang diajarkannya, apa yang diucapkannya, itulah sebabnya maka Paulus merujuk atau menunjukkan atau memakai rujukan para nabi itulah sebagai langkah kehidupannya, tentunya selain daripada firman Tuhan, dalam hal ini tentunya kepada apa yang telah disabdakan oleh Kristus Yesus. Oke, makasih Pak. Ya, ya, sama-sama. Ya, silakan Pak Stan. Ya, Pak. Di Pak Sutrus bahwa kita ini berdamai dengan keadaan, ya, itu yang menjadikan kita kuat. Mungkin kalau bisa disimpulkan, berdamai dengan keadaan, maka itu adalah kekuatan di tengah kerapuhan. Bisa seperti itu? Nah, kalau berdamai dengan keadaan, berarti dari sisi misalnya orang Kristen dengan orang luar kan, asal dia bisa berdamai dengan keadaan, berarti dia bisa kuat gitu ya Pak ya. Artinya dia bisa menerima, dia bisa menjalani kehidupan dia. Nah, di sini peran iman percaya kepada Kristus itu ada di mana ketika orang yang satu punya kekuatan di dalam berdamai, di sini juga punya ada berdamai dengan suatu keadaan gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Ustan. Jadi berdamai dengan keadaan itu adalah langkah awal atau sebagian langkah. Dan masih ada langkah berikutnya, yaitu bukan hanya sekedar berdamai dengan kenyataan yang ada, tetapi juga memandang kepada Kristus dan bercermin kepada Kristus. Inilah yang sebenarnya bagi saya pribadi membedakan kita dengan yang lainnya. Sebab kita bukan hanya menerima saja dengan realita yang ada, bahwa kita punya pergumulan, bahwa kita punya masa-masa yang sulit dan pahit, tidak hanya itu. Tetapi kemudian kita juga memandang kepada Kristus yang mengalami hal yang sama. Yang mana dia adalah Allah itu sendiri, juga mengalami situasi yang begitu pahit. Bukankah dia teraniaya? Bukankah dia terusir? Bukankah kemudian dia difitnah? Bukankah kemudian dia juga mengalami situasi yang tidak menyenangkan? Tetapi bagaimana dia menghadapi semuanya itu dengan tangan yang terbuka. Dia tidak berputus asa, dia tidak menyerah, dia tidak kemudian meninggalkan realita yang ada itu dan kemudian kembali kepada surga, tidak. Tetapi dia hadapi itu dan diselesaikan itu. Maka ketika kita berdamai dengan realita yang ada, maka kita boleh kemudian mencoba meneladani Kristus yang tidak meninggalkan itu, yang tidak berputus asa dengan kesemuanya itu, yang menerima semua dengan tangan yang terbuka, tetapi bukan hanya dengan tangan yang terbuka, namun juga di dalam genggaman Allah. Dan bukankah itulah yang dikerjakan oleh Kristus? Dia firm dengan baik. Itulah sebabnya setiap hari Kristus awali hidupannya dengan membangun relasi yang akrab dengan Bapanya. Itulah sumber kekuatan dia. Itulah membuat dia mampu menghadapi masa-masa yang begitu sulit, begitu pahit. Itulah membuat dia tetap datang kepada Bapanya untuk menyerahkan semua pergumulannya. Kenapa? Karena dia yakin dengan baik Bapanya bisa diandalkan. Dan itulah yang memberikan kepada kita juga kekuatan. Oleh sebabnya kalau kemudian kita mencoba belajar dari Paulus misalnya,
Maka ketika berada dalam penjara, Paulus tidak meratapi, tetapi Paulus memuji nama Tuhan. Paulus tetap mengagungkan nama Tuhan. Kenapa? Karena dia firm benar, dia yakin benar, dia mantap dengan benar bahwa Kristus tak akan meninggalkan dia, bahwa Kristus pasti akan terus berkarya bagi dia, dan Kristus punya kuasa. Itulah membuat dia tidak menjadi berputus asa. Itu Pak Ostan. Ya Pak, berarti kita punya patron yang sudah kita lihat, kemudian ada kekuatan dari Tuhan Yesus untuk memampukan kita menjalani itu ya Pak ya. Ya. Kalau saya perhatikan begini Pak, jadi Ibu Bapak kalau saya memperhatikan itu seperti ini. Nah, kebetulan saya punya cangkir. Ya. Cangkir ini ketika penuh, maka dia tidak akan bisa menampung apa-apa. Cangkir ini baru akan bisa menampung sesuatu ketika dalam kondisi kosong atau dalam kondisi berkurang. Maka kemudian cangkir ini bisa menjadi berguna. Ketika kita merasa sudah sangat tahu dengan kehidupan ini, ketika kita merasa sudah tahu banyak tentang Allah, dan tidak mau mencoba untuk berada di depan Allah, mengosongkan diri kita di depan Allah, maka sebenarnya kita tidak akan pernah merasakan Allah yang hadir, Allah yang menguasai kehidupan kita, Allah yang bertata dalam kehidupan kita. Dan kita baru bisa mengosongkan diri itu biasanya adalah ketika kita punya pergumulan yang berat dan kita sikapi dengan sikap iman yang tepat. Maka disitulah kemudian kita mengatakan, Tuhan, aku tidak tahu. Saya tidak tahu Ibu Bapak pernahkah mengalami posisi sampai kemudian pada satu saat tidak lagi bisa berkata apa-apa dalam doa. Itulah kekosongan kita. Tetapi ketika kita masih tetap mau datang kepada Dia dalam doa yang kita tidak tahu harus ngomong apa, yang bisa kita lakukan adalah, Tuhan, Engkau tahu dengan apa yang aku alami. Tolong Tuhan. Maka dalam kondisi yang seperti itu ketika kita sikapi dengan baik, kita akan merasakan luar biasa. Tangan Tuhan bekerja itu dengan luar biasa. Itu Pak Akstan. Terima kasih. Ya Pak, makasih Pak. Saya Pak, tanya. Ya, silakan. Saya. Pak Ketua. Ya. Ya, terima kasih. Selamat malam Pak Sutrisno. Malam. Berkaitan dengan masalah ini Pak, tema kekuatan di tengah kerapuan, saya mencermati pada ayat 12 Pak Riz. Ya. Ayat 12 ya. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Nah, ini yang saya tanyakan, bagaimanakah kita memaknainya dalam kehidupan sehari-hari sebagai keluarga, ya pribadi atau keluarga, di dalam menyikapi pada ayat yang ke-12. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi kalau kita mau mencoba memperhatikan dalam ayat yang ke-12, maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Ada terjemahan yang menarik Ibu Bapak kalau kita mencoba memperhatikan dalam terjemahan yang lain. Saya di Alkitab di iPad di aplikasi itu ada yang disebut dengan Alkitab dalam bahasa Indonesia masa kini. Itu ada terjemahan yang bagi saya menarik untuk kita coba bandingkan. Sebab dalam Alkitab ini dalam bahasa masa kini ini dikatakan ayat 12, ini berarti bahwa di dalam diri kami kematian sedang giat menjalankan peranannya. Tetapi kami gembira bahwa kehidupanlah yang sedang giat di dalam dirimu. Apa yang coba kalau kita bandingkan dengan dua bagian ini, dengan bagian ini dengan bahasa Indonesia yang kita miliki itu, maka ini semakin memperjelaskan, semakin menjelaskan kepada kita bahwa apa yang sedang ingin dikatakan oleh Paulus kepada jemaatnya yang ada di Korintus ini, bahwa hidup dia ini berada dalam situasi yang penuh dengan beban, penuh dengan penderitaan, bahkan maut itu senantiasa mengincar dia. Tetapi di balik kesemuanya itu, ternyata itu memberikan dampak yang positif bagi jemaat yang ada di Korintus. Justru ketika dia mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang pahit itu, dan kemudian itu didengarkan oleh Paulus,
Tetapi bukan sampai di titik itu saja, tapi di dalam perjalanan kehidupan Paulus, mereka menyaksikan bagaimana Paulus itu dilindungi dan disertai oleh Allah, maka itulah membuat kemudian umat di Korintus ini menjadi semakin kuat. Kalau saya bahasakan dengan bahasa sederhana, inilah sebenarnya makna dari kesaksian yang kerap kali kita ini tidak terbiasa, khususnya saya mengkritik dengan diri saya, khususnya dengan teman-teman kita, atau ya saya berharap sih kalau di Wiyung enggak, tapi ada banyak kali ketika masa kesaksian itu diberikan, bukankah kita diam? Padahal ketika kita memanfaatkan kesaksian itu dengan baik, kita mengungkapkan tentang pergumulan kita yang luar biasa, dalam pergumulan itu ternyata ada Allah yang bekerja dengan luar biasa, karena Allah bekerja itulah, maka kita kemudian melewati masa-masa yang luar biasa itu, maka disinilah akan memberikan kekuatan kepada orang yang mendengar. Dan bukankah itulah yang ada banyak kali terjadi dalam kehidupan kita? Ya. Terima kasih, Pak Sutres. Sama-sama. Silahkan Bapak Ibu yang lain. Berarti setelah ini harus ada banyak kesaksian ya Pak Sutrisno ya? Ya. Kesaksian, nah ini terkait dengan kesaksian satu, ada banyak kali ketika saya mencoba mendengarkan kesaksian-kesaksian, yang harus kita jeli itu adalah siapa yang kita jadikan fokusnya. Fokusnya tentunya adalah supaya nama Tuhan itu dipermuliakan, bukan kita. Nah itu, nah disitulah kemudian kesaksian kita ini akan memberikan dampak positif dalam kehidupan kita. Benar sekali bahwa nanti kalau kesaksiannya mengarah pada kita, Tuhan di mana gitu ya Pak Tris ya? Waduh. Nah Bapak Ibu mari hari ini menjadi hari yang baik Bapak Ibu ketika kita boleh berdiskusi bersama, kita boleh belajar bersama di dalam PA pada malam hari ini. Secara khusus ketika kita menghadapi masa-masa yang merapuhkan hidup kita, harusnya kita kuat nih, gitu ya. Bahkan gereja kita makin bertambah kuat, tetapi dengan adanya situasi ini, itu menjadikan kita bisa rapuh dari dalam. Nah, hari ini adalah hari yang baik ketika kita boleh berdiskusi bersama. Silahkan, ada yang ingin melanjutkan pertanyaan? Saya mau tanya Pak Sutres. Boleh. Silakan. Penasaran di ayat yang dikatakan Pak Gatot tadi tanyakan itu, apakah berarti ketika orang tuh penyakit itu misalkan semakin merokoti kita, membuat kita semakin tahu bahwa ini loh, aku ini semakin penyakitnya maut ya, seperti itu, maut yang ada yang membuat saya ini aku berputus asa atau gimana? Oh ya. Atau jadi misalnya berarti sebentar Pak, ini saya coba tak baca. Ya. Bentar ya Pak ya. Ya, boleh. Jadi ayat 2 Korintus pasal 4 ya. Tadi ayat 12 ya. 12 ya. Demikian maut. Kalau maut dia di dalam diri kita dan hidup dia di dalam, itu maksudnya saya kurang mengerti jawaban dari Pak Sutres itu kok dari pertanyaan Pak Gatot itu Pak. Kok bagi saya kok kurang mengena. Sorry Pak, saya maafin. Ya, enggak apa-apa Bu. Terima kasih. Jadi gini, jadi kalau kita mau mencoba melihat kehidupan Paulus sejak dia berjumpa dengan Kristus atau mendapatkan penglihatan dari Kristus dan kemudian dia responi dengan memberikan dirinya untuk menjadi pelayan Kristus, maka bukankah kehidupan Paulus kemudian berubah drastis? Dari orang yang mengejar-ngejar murid Kristus untuk dianiaya menjadi orang yang dikejar-kejar atau menjadi orang yang teraniaya. Itu yang kita sedang kalau kita memperhatikan sejarah kehidupan Paulus kan begitu. Sejak dia menjadi murid Kristus dan kemudian menjadi rasul Kristus, bukankah kemudian dia kerap kali mengalami masa-masa yang boleh katakan nyawanya itu berkali-kali terancam. Berkali-kali dia ini dipenjara, berkali-kali dia ini mengalami rajaman, ya. Itu yang ada, dan itulah maut yang kerap kali terjadi dalam kehidupan Paulus. Tetapi dalam kesemuanya ini, bukankah kemudian ada banyak orang justru semakin tertarik untuk mengenal Kristus? Nah,
Karena semakin banyak orang tertarik untuk mengenal Kristus, maka mereka semakin mendapatkan pengertian tentang siapakah Kristus. Dan kemudian menjadi menaruh percaya kepada Kristus. Dan itu sebabnya kemudian mereka terselamatkan. Mereka mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi itu yang ingin dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Korintus. Oh gitu. Iya, Pak. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan, mungkin Pak Gatot ingin nanggapi, boleh ini kayaknya. Boleh. Kita kan berbagi loh. Rasanya terima kasih nih Bu Elizabeth itu sih durung durung mencapai titik rasanya. Belum. Oke, enggak apa-apa loh. Iya. Belum bebek ya. Enggak apa-apa. Kita orang bisa saya kan kepingin sampai cetok gitu loh, maksudnya gitu loh Pak. Iya. Apa kan Pak D gitu. Enggak apa-apa. Tadi ini tentang kesaksian, Pak ya. Ya. Paulus berani untuk membuka diri ya, sebagai kitab yang terbuka. Dia membagikan bahwa berkali-kali dia di ujung maut, karena maut itu berusaha untuk menggapai dia. Tetapi dia memberikan kesaksian bahwa karena kasih karunia dan anugerah yang Tuhan berikan itu, sampai sekarang ini dia masih berada, sehingga apa yang menjadi kesaksiannya dia itu membuat orang lain tertarik dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti itu ya? Ya, betul. Nah, berarti di dalam kadang-kadang di dalam hal ayo sharing gitu ya. Orang itu kalau mau berbagi tentang kejatuhan itu jarang loh Pak. Pasti yang dibagikan itu, yang di-share itu pasti yang lewat-lewat. Tapi kan ujiannya lek gagal gitu, biasanya jarang dibagikan. Saya melihat bahwa justru di dalam kegagalan mestinya kita berani untuk berbagi, sehingga kegagalan kita mau menjadikan keberhasilan orang lain. Ya tadi Pak Dhani nantang ya. Nah sekarang sebagai jemaat ini, hamba Tuhan ini jarang Pak sharing kegagalan atau pergumulan ini jarang. Karena posisinya itu ada hal-hal yang mungkin yang menjadi, ya saya berharap jemaat juga tahu bahwa pendeta, hamba Tuhan itu juga manusia. Ya perlu dukungan doa dari jemaat. Nah, tapi kalau ya mungkin punya kelompok tersendiri lah ya, nggak dibagi secara di pasar gitu ya, tapi ditaruh di tempat yang sesuai. Nah itu saya kira perlu untuk kita tahu bahwa dan menyadari bahwa kita itu manusia. Ya pendeta juga manusia. Jadi jangan mengharapkan pendeta itu tidak pernah jatuh di dalam ujiannya. Ya, kalaupun jatuh, biasanya kan penilaiannya itu terlalu jomplang gitu ya. Kalau saya jatuh sama Pak Dhani jatuh, itu pasti Pak Dhani atau itu lebih lebih disorot daripada saya gitu. Nah, itu yang mungkin yang perlu di stigma seperti itu yang perlu dinetralkan, supaya kita jangan sampai kayak menghakimi, oh lah pendeta Pak Sutris saya lu iso jatuh kok. Nah, itu terus kan jadi ini elek pasan. Ya itu sih. Saya sih berharap melalui hari ini kita sama-sama menyadari bahwa kita ini semua bisa jatuh dalam dosa. Ya, kita jangan menghakimi satu yang lain, justru kita harus saling mendukung untuk
supaya bisa bangkit. Ya itu Pak. Nanti pas penggembalaan itu. Ya, penggembalaan itu baik loh Pak. Loh, tapi stigmanya jelek loh Pak. Ya kalau nah itu yang kadang-kala kita ini salah memaknai. Nah, itu yang perlu yang perlu netralkan itu. Gitu. Pasti orang yang digembalakan itu kebanyakan pasti lari. Nah, iya. Karena stigmanya kalau diomongno penggembalaan itu ketokane kok wis waduh gitu loh. Jauh. Dosane gede ya. Iya, sing gembalakan koyokane sing suci ngono padahal yo. Malaikat ya. Ya padahal yo mestine ya padha ae. Sama kok. Ya itu sih mungkin yang stigma-stigma seperti itu mungkin bisa ya seperti Pak Sutis barusan menyinggung tentang pengembalaan saya ngomong ya. Nah itu mungkin perlu dijelaskan. Jadi dalam hal-hal misalnya penggembalaan itu pun kita sebagai jemaat ini tidak alergi. Ya. Itu Pak. Ya wis, makasih. Ya, terima kasih Pak T. Ini sesama Sutresna ini. Ya, terima kasih. Semoga nanti kita ada dapat bahan PA selanjutnya ya. Ini ya. Nah, ada Bapak Ibu Saudara yang lain yang ingin menanyakan atau ingin sharing, ingin meluapkan isi hati di dalam masa-masa seperti ini yang tidak mudah. Silakan Pak Joko. Selamat malam Pak. Ya, malam Pak. Chris. Tadi dikatakan kalau kita menolak realita, kita akan rapuh. Justru ada yang mengatakan bahwa kalau di dalam penderitaannya, justru dia semakin kuat, menjadi kuat. Itu gimana Pak? Ya. Nah, itu yang dikatakan oleh Paulus. Itu Paulus mengatakan begitu ya. Paulus sempat mengatakan itu terkait dengan ketika dia berdoa minta supaya Tuhan mengambil duri yang ada dalam dagingnya. Dan Tuhan kan tidak mengizinkan. Malah Tuhan mengatakan justru di dalam kelemahanlah kuasaku akan menjadi semakin kuat. Nah, inilah yang saya tadi katakan bahwa justru ketika kita mau berdamai, mau menerima realita kita ini seperti ini, maka disitulah kita akan merasakan kuasa Allah itu ternyata luar biasa. Bahkan melampaui apa yang ada di dalam pikiran kita. Bahwa ternyata ada banyak kali ketika Allah mengizinkan kita ini berada atau mengalami pergumulan yang hebat itu, ini adalah satu pijakan yang sedang Allah sediakan bagi kita untuk menikmati kualitas hidup yang lebih. Untuk menikmati iman yang lebih. Kalau kita menyikapi dengan baik, yaitu bukan mengandalkan kekuatan kita, namun juga bersama dengan Tuhan. Contoh-contoh yang mungkin bisa saya bagikan misalnya ya. Saya sebagai seorang yang dulu masih SMP ya, masih SMP itu sempat melakukan pemberontakan terhadap Tuhan. Jadi SMP bahkan sampai SMA kelas 1 itu sempat melakukan pemberontakan kepada Tuhan, dan yang puncaknya itu adalah ketika SMA. Jadi saya kapan hari itu ngomong dengan keluarga saya, dengan istri dan anak saya, untung saya jadi pendeta. Kalau enggak mungkin saya akan menjadi penjahat. Kenapa? Karena rumah saya itu dekat dengan terminal. Dan ketika saya kecil SD sampai SMP kelas 2, pekerjaan saya itu mengantarkan makanan ke terminal untuk dijual. Orang tua saya membuat makanan, jemblem, kemudian pisang goreng, kemudian tahu itu untuk kemudian dijual di terminal, dan saya bagiannya mengantarkan. Sehingga saya bergaul dengan orang-orang terminal itu sesuatu yang biasa. Dan ya ketika saya masih SMP sampai di SMA kelas 1 itu, saya punya teman bergaul yang boleh katakan tidak terlalu bagus semuanya. Ada yang tidak bagus. Jadi kalau katakan
narkoba itu saya sudah pernah dengar sejak SMP. Kenapa? Karena salah satu teman saya sempat menggunakan itu dan nawari saya, dan ya untung saja saya tidak sampai terjerumus di sana. Jadi sempat pada saat itu mengapa kemudian sampai SMP kelas 2 sampai SMA kelas 1 itu kemudian memberontak kepada Tuhan, karena saya kemudian tahu bahwa ternyata saya ini adalah anak angkat. Saya diberikan oleh orang tua saya kepada keluarga angkat ini yang tidak ada hubungan sama sekali. Dan setelah memberikan kepada keluarga ini kemudian meninggalkan saya tanpa ada kontak sama sekali, barulah ketika ya mulai SMP itulah mulai dia datang memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah ibu. Maka saya bergumul dengan baik, Tuhan kamu apa? Kalau engkau memang melihat orang tuaku tidak bisa membesarkan aku, kenapa diberikan kepada mereka? Kenapa tidak kepada yang lainnya yang bisa merawat aku? Bukannya sampai di situ, sampai di SMA ketika sudah mulai terlibat dalam pelayanan, saya melakukan pemberontakan yang lebih besar lagi, yaitu ya saya katakan, Tuhan engkau itu jahat. Engkau kan tidak menginginkan aku hidup di dunia dengan baik toh. Maka engkau memberikan aku kepada keluarga yang tidak bisa membesarkan aku. Aku diberikan kepada keluarga ini yang sebenarnya tak jarang mereka memperlakukan saya itu seperti seorang pembantu. Memang kau jahat Tuhan. Wis mati ya Tuhan. Daripada aku seperti ini. Wong aku melayani engkau saja, aku bukan mendapatkan apa yang baik kok. Nah, tetapi saya kemudian ya setelah setelah SMA kelas 3 kemudian kelas 2 akhir itu ada retreat, kemudian ada panggilan dan kemudian saya terpanggil untuk memberikan hidup setelah tahu bahwa saya ini seharusnya mati ketika umur 3 tahun, tetapi ternyata Tuhan memperpanjang sampai sekarang ini di tengah-tengah keluarga yang memang tidak ideal, tapi justru disitulah saya punya kesempatan untuk mengenal Kristus. Maka ketika kelas 2 SMA terakhir itu, maka saya memberikan komitmen untuk mau melayani lebih. Sehingga kelas 3 kemudian saya ditawari untuk mau studi teologi apa enggak, ya saya mengambil pilihan itu karena saya merasa berutang. Nah, setelah saya kuliah itulah kemudian saya mencoba membangun sebuah bergumul dengan lebih dalam lagi. Apa Tuhan yang sedang engkau kerjakan? Ternyata bahwa memang itulah cara Tuhan mengizinkan semuanya itu menjadi bagian dalam kehidupan saya. Masa-masa yang sulit, kehilangan identitas itu yang luar biasa itu, sampai keinginan untuk bunuh diri itu adalah sebagai masa-masa yang diizinkan oleh Allah untuk melihat bahwa Allah itu punya kuasa. Dia punya kemampuan untuk mengatur dengan detail setiap umatnya itu. Bahkan yang tidak pernah dipikirkan itu dia bisa merancangkan dengan sempurna. Justru ketika saya melihat bahwa ternyata ketika saya berada di rumah dan ya katakanlah mendapatkan perlakuan yang sedikit berbeda dengan kakak angkat saya, karena saya lebih banyak berada di dapur, lebih banyak berada di warung itu, ternyata itu adalah pijakan dasar yang diberikan oleh Allah untuk menjadi pelayan. Tahu dengan baik apa makna menjadi pelayan itu. Nah, disinilah saya merasakan bagaimana Tuhan itu ternyata melakukannya dengan luar biasa. Jadi ketika dia mengizinkan kita menerima, diizinkan kita menghadapi itu dan kita mau berdamai dan bahkan memandang kepada dia, maka kita menyaksikan Tuhan itu ternyata luar biasa. Mengizinkan segala sesuatu yang kita katakan sekarang sebagai suatu kepahitan itu, ternyata itu adalah batu pijakan bagi kita untuk menikmati hidup yang jauh lebih berkualitas, menikmati iman yang jauh lebih mantap, menikmati masa depan yang ternyata juga jauh lebih dipersiapkan. Inilah yang saya hayati tentang kalau kita mau berdamai dengan diri kita, inilah kenyataan kita. Kita tidak hanya terbatas mengeluh, kita tidak hanya terbatas untuk berputus asa, tetapi kemudian kita memandang kepada Allah yang bekerja dan berkarya. Itulah membuat kita semakin kuat dan akan semakin luar biasa. Karena Allah kita bukan Allah yang senang dengan penderitaan umatnya, tetapi Allah kita menginginkan umatnya menjadi sebuah kesaksian yang indah untuk kemuliaan nama Dia. Itu yang bisa saya coba bagikan, Pak Joko. Ya Pak, terima kasih.
Berarti ada dasar-dasar koki, Pak ya. Oh ya, nek mau apa? Ikan bakar, oke, ayo. Dicatat ya jemaat. Catat. Cocok. Ya, Pak Joko sedia pangsit mie ayam Jakarta, Pak. Wih, Boleh, Pak. siap. Tunggu Iya. selesai koro ya. Ya, makin malam jadi makin seru ya Pak Sutrisno ya dalam Boleh. pembicaraan kita. Menunggu Bapak Ibu Saudara yang lain nih dengan sharing, dengan kegalauan, dengan kegabutan di rumah. Apa itu gabut ya? Nah, itu istilah zaman kini gitu ya. Mari Bapak Ibu yang belum bertanya silahkan sharing, silahkan meluapkannya bersama-sama di forum ini. Ada Bu Sari, ada Bu Nini, ada Bu Yuni, Bu Sinta, Bu Puri, silahkan, Bu Nuri. Sudah jelas Pak Dani, terima kasih Pak Trisno, Ya. sudah jelas, sudah ya. jelas Pak. Puji Tuhan, terima kasih. Mari yang lain. Mari yang lain. Silahkan. Silakan yang lain. Tidak ada? Beneran? Oke, Pak Sigit mungkin Pak Sigit. Kalau yang tertawa biasa dipanggil ya Pak ya. Nah, oke. Karena kalau sudah tidak ada yang bertanya, kini kita yang bertanya ya Pak Sutrisno ya. Bu Minlan itu yang bertanya. Oh ya, silakan Bu Minlan. Aduh maafkan kelewatan. Ini usulan Pak Oksan kepada Bu Minlan. Saya diminta tanya apa Pak Ostan? Nah tuh kan. Host mah bebas gitu. Sangat memberkati, terima kasih. Dia angkat-angkat kepala garuk rasanya. Ya, Pak Oksan salah lihat kayaknya. Oke, sekarang giliran kita Pak Sutrisno untuk kita mau bertanya nih kepada jemaat ya Pak ya. Ya. Nah ini gimana Pak? Ada 3 pertanyaan yang yang baiknya atau saya siapkan atau Pak Sutrisno yang mau siapkan kepada jemaat Pak. Siapapun yang bisa jawab nanti dapat surprise yang cantik dari admin gereja. Pertanyaan terkait dengan tema atau bebas? Nah, bebas Pak, bebas. Nah. Bebas. Termasuk jam makan juga nggak apa-apa Pak. Silakan Pak Sutrisno. Ya, saya ini senang membaca Alkitab itu tidak secara kaku dalam pengertian adalah kalau kita membaca Alkitab secara kreatif itu kita akan sangat menikmati Alkitab itu. Karena ada banyak kali kalau kita membaca itu kan terlalu kaku, terlalu serius dan sebagainya itu kadang-kadang justru itu yang jadi ngantuk. Padahal kalau kita membaca Alkitab dengan gembira, itu ada banyak kali kita akan tertawa. Dan kita akan, oh iya ya, begitu ya, gitu. Nah, satu aja pertanyaan, Pak Daniel. Silakan, Pak. Ya, siapakah orang yang paling jahat dalam sejarah kehidupan manusia? Wah, ini nih. Kayaknya tadi nggak ada sebutin di PA nih. Nggak ada. Tapi kalau kita baca Alkitab dengan baik, kita akan tahu dia adalah orang yang paling jahat dalam sejarah umat manusia. Karena dia membunuh 1/4. Oh ya, silakan Bu Sunarsi yang mengangkat tangan. Mungkin Firaun ya. Salah, Bu. Bukan Bu Sunarsi. Aduh. Itu Firaun kan juga rasanya gimana gitu. Ya. Patuh, nggak patuh begitu loh. Ya, silakan Bu Elizabeth. Herodes kah? Herodes? Bukan juga ternyata. Saya Pak. Ya. Silakan Bu Erlisa. Kain Pak. Kain. Alasannya apa? Itu loh Mas.
Oh iya, membunuh Halo. saudaranya. Ada Ya. alasan apa kok Kain? Kain Pak yang paling sadis Pak. Kenapa kok menyebut Kain? Iya, Alasannya? dia membunuh 1/4 dari jumlah manusia di dunia ini. Iya, betul. 4 orang kan. Wah, tepuk tangan. sekali. Ya, kalau kita membaca Alkitab dengan riang itu ya gini, ya. Itu tak bersihin, tak Luar bersihin. biasa. Selamat Bu Lisa mendapat buku cantik ini. Nanti akan kita kirimkan. Kita kirimkan di rumahnya. Rumahnya yang mana? Ah, itu dia. Oke. Ganti saja. Oke, terima kasih Pak Sutrisno. Wah, ini luar biasa ini. Pertanyaannya wah, langsung pada melek dan buka video semua, Pak Sutrisno. Apalagi Pak? Silakan Pak. Masih ada 2 Pak. Masih ada 2. Oke. 2 kesempatan lagi Pak. Satu lagi ya. Nanti Oke. Nanti satunya saya. Silakan Pak. Ini membaca Alkitab dengan imajinasi dan juga dengan kreativitas. Wah, ini makin lama makin sulit loh ya. Membaca Alkitab itu dengan imajinasi dan dengan kreativitas kita akan bisa menemukan jawabannya. Di dalam Alkitab itu kadang-kala kita menemukan hal-hal yang menarik. Ya, salah satunya adalah bahwa dalam Alkitab itu tercatat tentang seorang manusia yang, maaf, saya pakai menyebutnya itu, buang air 3 kali itu dicatat dalam Alkitab. Dung 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 dang dung dung. Ayo, siapa perasaan buang air masa perlu dicatat? Buang air 3 kali loh dicatat. 3 kali. Itu saya. Silakan, Bu Nuri. Ayo nyalain video dulu, Bu Nuri. Masa nggak ada gambar? Pertanyaannya tuh buang air. Simon Petrus, Pak. Siapa? Simon Petrus, Pak Sutris. Kenapa? Dalam peristiwa apa? Kenapa kok Simon Petrus? Itu karena 3 kali menyangkali. Ya, betul. Menyangkali. Nah, itu pergi ke sungai. Pergi ke sungai ngapain? Biasanya kan orang buang air. Tepuk tangan. Iya. Bu Leoni jangan ketenggengan ya Bu Leoni, santai aja. Dilepas saja Bu Leoni senyumannya. Bapak bertanya, ini pendeta ini kok aneh ya tanyaannya. Saya ingin mengajar kita untuk membaca Alkitab itu dengan riang, dengan imajinasi kita, dan kalau kita membaca Alkitab dengan imajinasi, dengan riang itu, kita akan bisa sambil membaca itu tertegun-tegun. Kok bisa gitu ya? Bisa ini kan? Gitu. Betul, Jadi, Pak. kita menjadi semakin menarik itu untuk kita baca. Pak Sutrisno, berarti lain kali kalau PA boleh bahas cara nih gimana supaya bisa seperti itu, Pak. Bapak, ada yang makin penasaran, silakan datang PA bulan depan. Lain kali PA berikut kalau enggak bisa jawab enggak boleh keluar dari ruang Zoom. Diapain Pak? Disetrap. Pak Ustaz kok jadi gitu. Ya, pulangnya paling akhir gitu ya. Nyalamin semua orang. Oke, terima kasih Bu Nurita. Hadiah akan kami kirim. Nah, sekarang pertanyaan saya yang terakhir nih. Nah, tadi itu kita membaca bagaimana Alkitab berpesan kepada kita gitu ya. Kalau lagu sekolah minggu itu ada lagunya Tuhan berpesan gitu. Nah, sekarang tadi Pak Sutrisno juga memberikan pesan bagi kita. Ini saya imajiner lagi, kebayang caranya Pak Tris ya. Nah, apa pesannya tadi? Ada 2. Silahkan. Apa pesan dari PA ini yang harus kita bawa pulang? Ya Pak Tris ya, masa nggak ada pesan-pesan? Nah, silakan Bapak Ibu. Saya Pak Dani. Aduh, ini dia nih. Oke, silakan Bu Sari. Mudah-mudahan benar ya Pak Dani, Pak Trisno. Ya. Mudah-mudahan. Yang pertama adalah menerima realita dengan secara utuh. Yang kedua adalah mengimani bahwa segala sesuatu
yang diizinkan Tuhan itu untuk mendatangkan kebaikan buat kita dan orang lain. Bagaimana Pak Sutrisno? Oke. Tepuk tangan. Luar biasa. Ini kayaknya nyatet ini. Kayaknya nyatet ini. Iya, harus dicatat dong. Oh, Pak Dani, dapat ya. buku kan? Dapat. Makasih Pak Dani. Nih bukunya nih. Nah, ada yang pink-pink, ada yang begini-begini. Nah, boleh pilih lah. Wah, Pak luar. Dani, usul Pak Dani. Silakan Pak D. Ya, nah. Si A dapat buku, judulnya apa, B dapat apa, C dapat apa. Nanti ada waktu tertentu supaya berbagi kepada kita-kita yang nggak baca, Pak. Jadi mereka suruh baca terus dibagikan ke kita ya Pak Sutris ya? Boleh, iya. Sebentar. Pemenang itu harusnya senang. Tapi kalau gini kayaknya pemenang jadi senep ya Pak ya? Loh, enggak Pak. Enggak ya? Kalau kita berbagi itu justru kita malah lebih banyak dapatnya seperti guru. Dia itu mau mengusulkan pertanyaannya kalau 3 itu kurang. Mestinya tadi mau jawab cuma keduluan ambil Bu Sari. Ya, nanti minta Jangan tergilir. Pak Dani ada plusnya dong. Ada plusnya sesuai dengan di grup itu kan Pak Stefanus mau ditambah Sule itu kan? Oh, itu khusus bagi yang paling tua dalam grup. yang mau traktir, tapi belum ada yang ngaku katanya Pak Sutrisno, belum ada yang ngaku Pak. Jadi tadi siang itu ada gimmick Pak. Yang bisa jawab nanti dapat susu delay begitu ya Pak. Tapi akan diberikan oleh yang paling tua dalam grup ini. Nggak ada yang ngaku Pak, beneran nggak ada. Saya juga bingung mau ngaku juga sungkan Pak saya. Aduh gimana gitu ya. Kalau diminta yang paling tua pasti sungkan ngomong. Aduh, ya. Terima kasih atas PA pada malam hari ini. Kita sangat bersyukur ya Bapak Ibu boleh bersama dengan Pendeta Sutrisno, boleh membagikan, dan kita boleh sharing bersama nih. Sesuatu yang tidak mudah, tetapi kita mencoba untuk meraihnya. Meraih apa? Meraih kekuatan di dalam Tuhan yang menguatkan kita yang rapuh. Nah, Pak Sutrisno, terima kasih untuk penyampaian PA pada malam hari ini. Mungkin boleh satu Pak Dani. Ya, silakan Pak untuk memberikan kalimat penutup bagi PA malam ini. Silakan Pak. Ya, saya ingin berbagi perenungan saya terkait dengan kondisi kita pandemi COVID ini, khususnya untuk gereja, untuk jemaat kita ya. Ada banyak kali saya mendapatkan pertanyaan tentang sampai kapan Pak kami ini harus beribadah di rumah. Sampai kapan kami boleh beribadah di gereja? Saya paham bahwa ini sangat tidak nyaman, ibadah kita di rumah itu sangat tidak nyaman, itu saya paham. Tetapi ketika saya mencoba merenungkan, bukankah ini justru adalah sebuah berkat tersendiri yang Tuhan sediakan atas kita? Selama ini sekian puluh tahun kita ini sibuk dengan pekerjaan kita. Keluarga itu adalah sisa dari waktu yang kita miliki. Dengan kondisi yang seperti ini, kita sedang diajak oleh Allah untuk melihat bahwa keluarga ini adalah merupakan merupakan gereja miniatur kita. Jadi ada banyak kali pelayanan itu tidak akan berjalan dengan optimal ketika tidak disupport oleh keluarga dengan baik. Sehingga oleh karena itu bagi saya pribadi ketika saya mencoba berefleksi tentang pandemi yang ada, memang benar kita itu tidak lagi bisa menikmati kemewahan beribadah di gedung gereja. Iya. Dan pada satu sisi yang lain kepada kita sedang diberikan kemewahan untuk memulihkan relasi keluarga yang bermasalah ini. Tetapi yang kedua, kepada kita sedang diingatkan bahwa ternyata beribadah di gereja itu sebuah berkat yang luar biasa. Dan oleh karena itu, jangan pernah disia-siakan. Baik itu kepada mereka yang mempersiapkan ibadah, demikian juga kita sebagai umat yang beribadah. Maka adalah sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sediakan selama ini, yang ya maaf kalau saya pakai bahasa yang agak vulgar, yang kadangkala itu adalah kita tidak responi dengan baik, maka kepada kita sekarang ini Allah sedang menyapa, dulu kamu ke gereja seperti apa? Kebaktian jam 7, kamu datang jam berapa?
kamu anggap remeh. Padahal ini adalah perjumpaan dengan aku. Dan ketika aku mengatakan tidak boleh, kamu minta supaya bisa beribadat ke gedung gereja. Maka bagi saya sekarang ini adalah ketika pada saat nanti kita boleh beribadah, maka tempatkanlah itu sebagai sebuah kemewahan. Perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah itu adalah sebuah kemewahan. Sehingga oleh karena itu menyiapkan hati untuk berjumpa dengan Allah dalam ibadah ke depan nanti adalah sebuah keniscayaan. Melakukan tugas pelayan kita dalam ibadah nanti adalah sebuah kehormatan yang luar biasa. Sehingga oleh karena itu menyiapkan dengan sebaik mungkin itu harus. Dan kemudian ketika sekarang ini kita masih harus di rumah, maka mari kita bangun keluarga kita dengan sebaik mungkin. Karena ya inilah kemewahan yang Tuhan berikan pada kita, keluarga. Istri, suami, anak-anak, orang tua, oma, opa, itu adalah orang-orang yang luar biasa yang Tuhan sediakan atas kita, menjadi sahabat kita, menjadi bagian hidup kita. Dan oleh karena itu, ayo kita bergandengan. Ini keluargaku yang adalah juga nanti menjadi gerejaku. Itu apa berbagi saja pergumulan saya ketika mencoba merenungkan 1 tahun lebih ini tentang pandemi ini, yang kadang-kala memang saya ketika membuat katakan surat pastoral atau surat edaran itu dan memberikan nasihat untuk tidak, itu kadang-kadang hati saya juga teriris, melongso juga, tapi ya bagaimana lagi, inilah yang seharusnya kita lakukan sebagai lembaga yang menginginkan umat itu terjaga dengan baik. Ya itu Pak Dani, terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Sutrisno yang sudah membawakan firman Tuhan dan sudah menyampaikan closing statement bagi kita hari ini. Mohon dengan kasih Pendeta Sutrisno juga bisa menutup PA pada malam hari ini sekaligus doa berkat bagi kita semua, Pak. Mari kita saat dalam doa ya. Ketika kami boleh bertatap muka, kami boleh saling mendengarkan suara rekan, sahabat, keluarga kami, bahkan keluarga besar GKI Wiyung ini ya Tuhan, maka sejatinya itu adalah sebuah kemurahan yang luar biasa, bahkan sebuah kemewahan yang Kau sediakan atas kami. Karena dengan ini kami boleh menyaksikan bahwa keluarga kami, sahabat kami, teman kami tetap dalam kondisi sehat. Oleh karena itulah ya Tuhan, kami saat ini juga berdoa, memohonkan berkat-Mu untuk kami semua, agar Engkau senantiasa hadir, Engkau menopang kami, Engkau menguatkan kami, Engkau memberkati kami. Tetapi kami juga berdoa ya Tuhan, untuk mereka-mereka yang kami kenal, bahkan yang tidak bisa kami kenal, mereka-mereka yang menjadi bagian dalam kehidupan kami karena keluarga kami, ataupun mereka-mereka yang menjadi teman dan sahabat kami, bahkan juga mereka yang memusuhi kami, yang saat ini sedang dalam kondisi terpapar COVID-19. Tuhan, kami berdoa untuk mereka, agar Engkau menjamah mereka ya Tuhan. Terutama mereka yang berada dalam kondisi memiliki komorbid, sehingga oleh karena itu berdampak cukup serius. Tuhan, kami mohonkan belas kasihan-Mu atas mereka, bersama dengan keluarga mereka. Berilah kepada mereka kekuatan iman. Berilah kepada mereka kemampuan untuk terus memandang kepada Engkau yang tak pernah meninggalkan mereka. Berilah kepada mereka kekuatan ya Tuhan untuk mengangkat tangannya kepadamu, memohonkan belas kasihan-Mu. Dan kami mohonkan ya Tuhan, kiranya Engkau menyambut mereka, Engkau mendekap mereka, Engkau menguatkan mereka, dan bahkan Engkau memulihkan mereka dari sakit yang sedang diderita ini, sehingga mereka boleh berjumpa kembali dengan keluarga dengan penuh sukacita, menikmati kemewahan yang telah Engkau berikan kepada mereka selama ini. Kami berdoa untuk setiap orang yang bergerak dalam dunia medis, baik itu dokter, perawat, demikian juga tenaga medis yang lainnya. Tuhan, kami mohonkan perlindungan-Mu atas mereka. Sudah cukup banyak mereka yang kemudian menjadi korban ya Tuhan. Kami mohonkan keluarga yang ditinggalkannya, agar Engkau berikan kepada mereka penghiburan, pengharapan, dan kekuatan iman. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau memampukan kami untuk melewati masa-masa yang berat ini, dan kami boleh tetap melihat sungguh Engkau adalah Allah yang peduli dan Allah yang terus berkarya dalam kehidupan kami. Kami serahkan juga untuk GKI Wiyung dalam segala pergumulan yang ada ya Tuhan, dalam segala tantangan yang terjadi yang Kau izinkan menjadi bagian dalam kehidupan berjemaat. Kami mohonkan kemurahan, Engkau tuntut
Engkau kuatkan, Engkau tetap bertata di tengah-tengah mereka sebagai Allah yang adalah Raja bagi jemaat-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan juga setiap kami yang terlibat dalam PA ini, Engkau boleh berkati kami ya Tuhan dengan kasih kemurahan-Mu. Dan kalau nanti kami akan beristirahat malam, kami percaya Engkau akan menyertai kehidupan kami. Oleh karena itulah ya Tuhan, kami mengarahkan diri kami kepada Engkau dan memohonkan belas kasihan-Mu serta berkat yang Kau curahkan atas kami. Bila damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan cinta kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus dianugerahkan atas kita sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin.